Assalamualaikum teman-teman. Hari ini bertemu lagi dengan Bunda Sarah dan si Kata. Hari ini Bunda Sarah dan si Kata akan bercerita tentang siapa Kata? Tentang apa Kata? Tentang Nabi Ismail. Nah, hari ini Bunda akan bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sebelum Bunda cerita, Bunda mau tanya, siapa tahu sekarang hari apa? Sekarang hari Rabu tanggal 29 bulan Juli tahun 2020. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha loh teman-teman. Jadi hari ini Bunda akan bercerita bagaimana awal mula adanya Idul Adha. Nah, siapa yang tahu kebiasaan apa saja yang kita lakukan saat Idul Adha? Ayo, siapa yang tahu? Kakak tahu, Bunda. Coba Kakak tebak apa kebiasaan yang kita lakukan saat Idul Adha? Menyembelih kambing, Bunda. Oke, good job. Nah, salah satunya kebiasaan kita yang kita lakukan saat Idul Adha yaitu menyembelih kambing atau sapi atau domba juga boleh, unta juga boleh, kerbau juga boleh. Nah, untuk itu sebelum kita menyembelih biasanya kita sholat Idul Adha dulu ya. Jadi anak-anak jangan lupa ya, besok di hari Jumat tepatnya, karena kita sebagai umat Islam harus merayakan Idul Adha, kita sholat bersama di hari Jumat. Setelah itu kita bersama-sama melihat penyembelihan hewan kurban. Nah, kita dengarkan bersama-sama ya bagaimana ceritanya asal mula Idul Adha. Ayo Bunda cepat bercerita, Kata mau mendengarkan cerita dari Bunda Sarah. Oke, tunggu dulu ya Kata, Bunda akan bercerita. Pada suatu malam di saat Nabi Ibrahim tidur, Nabi Ibrahim tiba-tiba bermimpi bahwa dia disuruh oleh Allah menyembelih anaknya. Nah, hari pertama saat Nabi Ibrahim bermimpi, Nabi Ibrahim mengira itu hanya bunga tidur. Mungkin itu hanya mimpi biasa. Nah, selanjutnya di hari yang kedua saat Nabi Ibrahim tidur malam, Nabi Ibrahim juga mimpi yang sama. Ternyata mimpinya juga sama, yaitu disuruh menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail yaitu anak dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mengira bahwa itu bunga tidur. Mungkin juga ini suatu kebetulan. Akhirnya tidak didengarkan oleh Nabi Ibrahim, sehingga setelah dia tidur di hari ketiga, keempat, kelima, dia tidak bermimpi lagi. Tapi ternyata saat dia tidur di hari ketujuh, dia mimpi lagi bahwa dia disuruh oleh Allah secepatnya agar segera menyembelih anaknya. Siapa tadi nama anaknya Nabi Ibrahim? Nabi Ismail, Bunda. Good job Kata. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Nah, setelah di hari ketujuh tadi, beliau bermimpi, Nabi Ibrahim berbicara dengan anaknya. Di siang hari dia bertemu dengan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, kemarin aku bermimpi bahwa aku disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu." Lalu siapa yang tahu bagaimana ekspresi Nabi Ismail saat ayahnya berkata seperti itu? Kalau anak-anak pasti tidak mau kan? Tapi kalau Nabi Ismail, dia berkata, "Tidak apa-apa, jika itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ikhlas untuk disembelih ayah." Setelah Nabi Ismail berkata seperti itu, Nabi Ibrahim terkejut. Ternyata anakku sangat mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mau aku sembelih.
Nabi Ismail melihat ayahnya ragu. Kemudian Nabi Ismail berkata, "Kerjakanlah ayah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Dengan begitu ikhlas, Nabi Ismail menyerahkan dirinya untuk disembelih oleh ayahnya. Nah, kemudian kalian tahu enggak apa yang terjadi? Coba apa Bunda yang terjadi selanjutnya? Nah, tunggu ya cerita Bunda. Coba didengarkan. Selanjutnya yang terjadi yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pergi ke bukit yang sangat tinggi dan jauh dari keramaian. Di sana Nabi Ibrahim mengasah pedangnya yang sangat panjang, sepanjang pedangnya samurai. Kalian punya tidak di rumah? Nah, setelah mengasah pedangnya sehingga sudah tajam, kemudian Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail untuk tidur di hadapan. "Hai anakku Ismail, cobalah kamu sekarang berbaringlah di depanku dan tutup matamu." Nabi Ismail berbaring, Nabi Ibrahim sudah siap untuk menyembelih Nabi Ismail. Pisaunya tadi atau pedang sudah ditaruh di lehernya Nabi Ismail dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Saat Nabi Ibrahim melihat ke pedangnya, ternyata anaknya Nabi Ismail tadi sudah berubah menjadi seekor domba. Betapa kagetnya Nabi Ibrahim, "Kemana anakku? Kenapa anakku bisa berubah menjadi seekor domba?" Ternyata itu adalah mukjizat dari Allah. Dengan kesabaran Nabi Ismail dan ketabahan Nabi Ibrahim, Allah menggantikan Nabi Ismail tadi dengan seekor domba. Ternyata saat Nabi Ismail digantikan dengan domba, Nabi Ibrahim bertanya, "Kemana anakku?" Saat itu juga Nabi Ismail memegang bahunya Nabi Ibrahim. "Ayah, aku di sini, aku masih hidup." Kejadian itu, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim bersyukur ternyata mereka berdua terselamatkan. Kemudian atas kejadian itu, maka setiap Idul Adha kita selalu memperingati dengan menyembelih seekor kambing atau domba atau sapi. Nah, bagaimana dongeng dari Bunda Sarah? Sangat bermanfaat kan? Bunda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua. Bunda akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.